podcast Basa Basi, bincang santai bareng PBSI. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalin, nama aku Syadania yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Tapi aku gak sendirian karena aku ditemenin oleh Lisa Putri Syada. Nah, di episode kali ini kita akan membahas behind the crown, yaitu cerita Duta FBS UNJ dari dalam. Dan sudah ada bareng kita nih, ada Kak Jidan sebagai Duta FBS UNJ tahun 2024 dan Kak Ian sebagai Duta FBS UNJ tahun 2025. Halo Kak. Halo. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Oke, sama-sama. Kita juga senang banget dan diundang di podcast. Iya. Oh ya, BTW teman-teman, hari ini tuh hari terakhir kita coblos. Jadi kalian udah pada nyoblos belum? Udah nyoblos belum? Habis ini. Jangan lupa nyoblos. Yang dutanya belum nyoblos nih. Oke, mungkin langsung aja nih. Kita sebelum mulai boleh kali kita kenalan singkat ya. Boleh disebutkan dari jurusan apa, angkatan berapa, dan satu hal random nih tentang kalian. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Siapa? Boleh. Boleh dari saya? Iya, boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jidan Octavian. Bisa dipanggil Jidan atau biasanya yang dekat banget Kandan. Dan saya dari PBSI tentunya, dari angkatan 2023. Untuk hal random dari diri saya sendiri, mungkin saya tipikal orang yang sering nyanyi tiba-tiba. Boleh kali nyanyi. Oh, ini suaranya sangat bagus. Berarti suaranya sangat emas ya. Iya. Oke, salam kenal Kak Jidan. Halo teman-teman semua, kenalin aku Yanevia Roshida, biasa dipanggil Yan, dari angkatan 2024. Dan hal randomnya tentang diriku adalah aku suka tiba-tiba joget kalau dengar satu lagu. Gitu. Jadi cocok banget gak sih? Yang satu suka nyanyi, yang satu suka joget. Jadi kalau misalnya Kak Jidan nanti tiba-tiba nyanyi, yang tiba-tiba bakal joget. Duit banget. Boleh sekarang? Oke, awalnya nih, apa sih motivasi dari diri kalian sendiri? Kenapa kalian mau daftar jadi Duta FBS UNJ? Oke, mulai dari Boleh? Yang dulu. Oke, jadi memang aku dari angkatan 2024 dan dimulai dari semester 1 tuh udah tertarik banget untuk daftar Duta FBS saat itu. Cuma keraguannya adalah prestasinya, jadi aku punya prestasi apapun dan merasa minder gitu, kayak apa nanti saingannya banyak. Pada akhirnya mulailah tertarik di semester 3 itu karena Duta FBS itu adalah sebagai wajah fakultas dan akan menginspirasi, memotivasi teman-teman. Wah, ini tertarik juga bisa mengembangkan bakat gitu. Akhirnya memutuskan untuk daftar. Kalau Kak Jidan gimana? Mungkin dari saya pribadi itu tertariknya karena waktu itu kan FBS ini, Duta FBS ini fun fact-nya itu baru berdiri di angkatan saya itu ketiga, dan di situ saya rasa pede gitu kan. Oke, baru angkatan ketiga nih, sebenarnya saya bisa. Dan di situ posisinya teman-teman itu angkatan 2023 kita mungkin khususnya itu masih kayak di zona nyaman kita. Kayaknya kita harus ada yang keluar zona nyaman nih, kayak mengharumkan lagi nama PBSI kayak gitu. Akhirnya saya daftar di hari terakhir dan dihamin jam, karena saya sebelumnya kurang pede terkait tinggi badan saya. Jadi setelah melalui proses diskusi dengan kakak-kakak yang panitianya waktu itu, akhirnya saya berani daftar. Iya, gak pede. Padahal mereka keren-keren banget ya Kak. Tapi alhamdulillah Dan berhasil. Nah, setelah mendaftar nih pasti ada masa-masa seleksi. Nah, pas masa seleksi ini ada nggak momen yang deg-degan dan paling berkesan gitu untuk kalian? Oke, mungkin dari saya pribadi di seleksi kedua di bagian focus group discussion, di mana itu membahas dua topik dari diskusi dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Dimana kan kemampuan saya dalam bahasa Inggris itu kurang ya dibanding teman-teman yang lain. Dan di situ saya sempat di satu sisi kayak minta tolong gitu sama temen, kan itu sekelompok ya, kayak minta bantuan kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saat prosesnya itu teman-teman itu saling bantu, dan itu di situ saya alhamdulillah gitu, akhirnya saya bisa gabung di organisasi atau di duta yang emang keluarganya itu, pertemanannya itu apa ya, sangat kompak kayak gitu, jadi bisa saling membantu.
Kalau Yan gimana nih? Kurang lebih sama kayak Kak Jidan, itu ada di seleksi FGD atau Focus Group Discussion bagian kan ada dua ya, impromptu speech sama kayak FGD baru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan dua bahasa. Nah pada saat bahasa Inggris itu sempat trouble karena dalam satu kelompok itu hanya satu orang yang bisa bahasa Inggris, dan saat itu saya nggak bisa sama sekali, cuma menyautkan satu dua kata, nyambung topik dan lain sebagainya. Itu kelompok dari situ udah minder banget, udah kayak nggak lulus deh, tapi tetap doa dan akhirnya alhamdulillah. Tapi namanya belajar pasti kan dikasih ilmu ya. Iya, betul banget. Berarti mungkin dari kalian dan sendiri kalian bahasa Inggris Iya, betul. terlewati dengan baik. Buktinya mereka menjadi duta FBS. Nah, menurut kalian kalau duta FBS itu lebih ke penampilan atau ke sebuah tanggung jawab nih? Duanya menurut saya berjalan dengan bersamaan. Jadi Selaras gitu ya. selaras, betul. Jadi selain dari penampilan, kita lihat juga dari tanggung jawab selama dia mengabdi di duta FBS kan juga diberikan banget tanggung jawab. Jadi bekerja dari awal sampai tuntas sampai akhir. Dan penampilan, banyak nih teman-teman mungkin yang ingin daftar duta FBS itu ragu kayak penampilan aku jelek, bahkan kayak senyum aku kurang, ini muka aku nggak memenuhi gitu. Tenang aja teman-teman, nggak usah ragu dan nggak usah merasa bawah banget gitu. Dicoba dulu aja, karena penampilan itu mungkin nomor 2, tapi tanggung jawab itu udah pasti bisa. Mungkin sependapat dengan Yan, kebetulan banget di Duta FBS itu kita mencari tiga hal, namanya brand, beauty, dan behavior, atau biasa kita singkat dengan 3B. Jadi terkait tanggung jawab itu saling beriringan dengan 3B ini, dimana teman-teman gak perlu khawatir misalkan penampilan teman-teman kurang tapi brand teman-teman lebih berpeluang gitu, itu bisa banget masuk duta. Karena dimana kita tuh satu angkatan itu nggak semuanya memiliki 3 aspek ini. Terkadang ada yang unggul di aspek A, aspek B, aspek C, jadi saling menguntungkan satu sama lain, jadi saling membantu. Kalau misalkan terkait penampilan, kita nanti di duta juga akan belajar terkait beauty class, ada juga lalu untuk public speaking, terkait brand dan behaviornya itu kita selalu diajarkan juga. Berarti selama seleksi juga diajarkan. Iya, betul. Baik, selain itu kan selama menjabat ini pasti ada saat-saat paling capek ya, ada tuh. Nah, ada nggak sih saat-saat paling capek tapi berkesan banget nih buat kalian? Oke, dimulai dari Kak Jidan. Oke, mungkin karena saya lebih di duluan kali ya, udah lebih lama dari Yan. Yang paling berkesan itu ketika saya harus jadi ketua pelaksana di Crowning. Dan itu sebelumnya fun fact-nya itu saya tuh pengganti dari ketua pelaksana sebelumnya, karena ada satu hal, lainnya bukan karena ketua sebelumnya tidak bekerja, tapi karena ada satu hal yang emang kita tidak bisa sepenuhnya langsung ngasih ke dia, jadi digantikan dulu ke saya. Dan di situ emang agak lumayan capek ya teman-teman, karena itu langsung selama 3 bulan nyari sponsor, terus nyari pelaksanaannya gimana caranya biar bisa meriah, biar bisa menarik teman-teman angkatan bawah biar daftar duta FBS kayak gitu. Dan alhamdulillah hasil dari kerjasama dari teman-teman yang lain juga, dibantu dosen-dosen juga kayak gitu, dan juga pihak-pihak terkait lainnya, alhamdulillah akhirnya tahun ini lancar dan menghasilkan Anda teman-teman. Terima kasih. Buah-buah hasil kerja kerasnya Kak Jidan ya siang ini. Kalau aku mungkin karena baru banget dan baru ada 4 penugasan, beda dengan Kak Jidan yang emang udah berpengalaman banyak. Udah lebih pro dia. Pro banget. Itu tantangannya adalah pada saat menjelang UAS. Kemarin UAS itu kan banyak tugas, banyak dan lain sebagainya, dan kita harus nugas. Itu tuh harus beriringan banget kan. Ya UASnya juga nggak boleh ketinggalan tugas-tugasnya, kemudian juga harus bisa MC dan lain sebagainya. Itu wah tantangan banget. Tapi yang paling berkesan adalah gimana caranya kamu mengelola waktu, dan itu harus bisa gitu. Kamu profesional, bisa bagus di prodi, di perkuliahan, dan bagus juga di banyak banget hal yang ini baru ya, aku harus belajar ini gitu. Karena emang pastinya banyak belajar hal baru ya Kak. Nah, tadi kan Kak Jidan sama kalian bilang nih di tahap awal kalian merasa
insecure atau takut lah gimana gitu. Nah, aku mau tahu nih kalau dari kalian sendiri cara ngatasinnya itu gimana sih? Karena kan pasti setiap orang tuh merasa insecure ya, nggak cuma untuk sebagai daftar ke organisasi, daftar ke duta, tapi bahkan untuk sehari-hari aja tuh pasti banyak yang merasa kayak dirinya tuh kurang gitu. Nah, kalau dari kalian nih bisa di-share tips-tipsnya supaya teman-teman yang nonton mungkin nanti bisa terbantu gitu. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Jadi gimana caranya ngatasin insecure itu? Nah, setiap orang punya insecure itu wajar ya. Tapi kalau aku sendiri, aku lihat dari peluang diriku. Apa ya yang sekiranya aku punya nilai jual gitu? Positifnya itu apa gitu? Aku misalnya, aku kayaknya bisa deh public speaking, tapi kayaknya perlu dilatih lagi. Terus orang-orang dan lain sebagainya. Terus kita kalau misalnya mau daftar, itu kan pasti melihat requirement gitu kan, persyaratan. Nah, itu persyaratan jangan terlalu terpaku itu, tapi apa yang bisa kamu perjualkan punya nilai lebih dibanding teman-teman. Yang penting positive thinking dan optimis gitu. Baik banget. Oke, mungkin dari saya pribadi sebenarnya kurang lebih sama. Jadi terkait insecure itu pasti ada dari diri kita masing-masing, tapi pasti orang lain juga punya keinsecurean. Insecure maksudnya kayak gitu. Jadi kita caranya itu tutupin lagi dengan kelebihan kita. Misalkan kita kekurangannya, misalkan kayak saya tadi di bahasa Inggrisnya. Gimana sih cara saya menutupi keinsecureannya tersebut? Berarti saya dengan memperkuat di bahasa Indonesianya. Jadi saya lebih aktif di bahasa Indonesianya saat prosesnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan masih ngerasa insecure itu nggak apa-apa teman-teman, karena itu bagian dari proses dan jangan sampai ke yang hal negatifnya itu dan hal positifnya itu justru menutupi hal positifnya. Jadi lebih perkembangin fokus ke positifnya dan lupain ke hal negatifnya. Berarti sama-sama lebih kembangin dan fokus ke peluang di diri sendiri ya. Jadi teman-teman nih yang punya insecure gitu, insecure-nya dibuang dulu lah. Kita fokus ke yang menjadi peluang dan saya kiranya bisa menutupi kekurangan kita gitu. Wah, berdasarkan cerita kalian nih dari tadi, mungkin ada nggak sih perubahan paling besar gitu dari diri kalian setelah menjabat menjadi duta? Oke, mungkin gaji dan dulu. Oke, baik. Dari saya pribadi mungkin di penampilannya. Karena dulu saya tuh tipikal orang yang bodoh amatan, pakai baju tuh kayak yang udah apa aja, terus kayak nggak sisiran, terus nggak merawat wajah gitu, nggak cuci muka pun enggak waktu itu. Dan ketika masuk duta, hal yang paling sering diperhatikan oleh kakak-kakak saya terdahulu ada terkait penampilan saya. Jadi saya lebih fokus ke penampilan saya terlebih dahulu. Dan yang itu lumayan sih. Jadi saya lebih bisa merawat diri saya, udah mulai kayak pakai baju apa ya hari ini dan hapus kayak gitu, biar mencerminkan kalau kita tuh duta gitu, biar orang-orang tuh nggak mandangnya aduh kok duta kayak gitu sih, ibaratnya kayak gitu. Mungkin dari penampilan sih, dan juga yang kedua mungkin dari sikap. Iya, sikap karena saya sebenarnya sangat pencicilan ya teman-teman. Dan pasti tahu lah ya yang lebih web, dan itu harus gimana caranya kita membedakan antara kita menjadi duta dan juga saat kita menjadi mahasiswa biasa. Nah terkadang saya tuh masih terbawa gitu menjadi duta, kadang sama kakak-kakak atau teman-teman lain tahan-tahan kayak gitu ibaratnya. Jadi itu sih, dan itu bukan hal yang negatif untuk tahan, tapi itu hal yang positif karena agar kita bisa bersikap dalam keadaan apapun itu bisa tahu tempatnya. Menyesuaikan lah ya. Iya. Aku setuju banget sama Kak Jidan yang dia notice awal penampilan itu jujur sama banget. Tapi kalau aku utamanya ini sih kesikap, karena kan ketika menjadi duta itu selalu ditekankan behavior number one atau kayak kepribadian itu nomor satu, dan benar-benar ketika udah menjadi duta, gimana caranya berkomunikasi, coba lebih kalem lagi ketika bicara, nggak mungkin ngegas atau ngurangin kata-kata kasar dan lain sebagainya. Dan harus smiling voice. Betul banget, senyum every day, every time ya. Iya. Karena kan tadi kayak yang dibilang kalau duta itu adalah wajah fakultas. Jadi kita nih teman-teman dari fakultas pasti ngelihat duta-duta sebagai kayak wah ini nih wajah-wajah fakultas nih. Harus Anggun Lee. Iya, meskipun aslinya. Aslinya berarti ya TTA ya. Iya. yang tahu-tahu Oh, ya. iya. Nah tadi kan ngomongin perubahan ya, ada penampilan, sikap. Nah aku mau tahu nih kalau dari kalian
skill yang berkembang selama kalian menjadi duta tuh apa sih yang sangat terasa gitu? Skill yang berkembang itu adalah public speaking, berani berbicara di depan umum, itu yang paling utama. Karena kan ketika menjadi duta itu adalah job utamanya atau pekerjaan utamanya itu adalah jadi MC gitu, moderator atau ya MC di acara tersebut. Jadi sebuah acara bisa mengontrol dirinya, mengontrol bahasanya ketika disampaikan ke depan umum. Terus kemudian juga selain dari public speaking adalah itu tadi sih yang paling besar banget impactnya adalah menjawab, dedikasi. Kalau kajian Jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya kurang lebih sama. Mungkin karena saya termasuk yang sering penugasan di damping, dan itu tuh jadinya kita tahu posisi kayak tempat duduknya pimpinan itu di mana, lalu saat mengantar pimpinan itu harus bagaimana, dan itu ada protokol tersendiri itu kayak penempatan duduknya, bendera pun sampai diperhatikan kayak gitu. Dan terkait alhamdulillah kan udah pembekalan dan mereka mau nyusul nih, bentar lagi mau pembekalan, dan itu di public speaking terkait MC di mana ada nada-nada yang sebenarnya tuh beda gitu, kayak MC formal, informal, semi formal, itu ada nada-nada tertentu. Bahkan di informal pun ada nada beda-beda nada, ada yang kayak naik turun gini, saya tet kayak itu, dan itu sangat membantu sih dalam prosesnya kayak gitu. Dalam proses saya pembelajaran, apalagi di PBS kan ada mata kuliah terus seperti itu. Jadi memang rata-rata terkait public speaking gitu ya, entah menjadi MC dan lain-lain, dan yang pastinya memberikan pengaruh yang sangat positif nih, karena kan bekalnya nggak cuma dipakai untuk duta gitu kan, untuk kegiatan yang lain juga pastinya sangat berguna ya kak. Nah, selama menjadi duta ini pastinya ada tantangan gitu ya yang kalian alami. Gimana sih cara kalian menghadapinya? Oke, dari saya pribadi tantangannya itu mungkin terkait komunikasi ya. Kayaknya setiap kelompok atau setiap organisasi kayaknya komunikasi itu nomor satu ya, dan itu kadang sering terjadi namanya miskomunikasi antar anggota sehingga menimbulkan adanya perselisihan kecil, dan itu hal yang wajar gitu dalam sebuah organisasi, dan itu hal yang justru membentuk kita gitu ya, semakin dewasa, semakin profesional. Jadi ketika kita emang lagi gak suka sama satu orang, ketika kita kerja sama, apalagi kita ber-12 orang doang, dan itu harus laksanain segala penugasan bareng orang yang emang kita lagi kesel, dan itu harus profesional banget. Dan itu mungkin tantangan tersendiri karena saya harus menahan ego saya gitu untuk tidak suka ke orang tersebut, tapi alhamdulillahnya bisa teratasi karena ya profesionalisme itu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk duta, mungkin ini salah satu cara buat teman-teman mengasah keprofesionalan. Betul banget. Ini kajian notis tadi terkait dengan komunikasi. Betul. Jadi kalau aku sendiri tuh kerja sama tim. Jadi memang kan dalam semua organisasi, BEM, duta dan lain-lain organisasi lainnya itu memang problemnya adalah di kerja sama tim. Jadi ketika kalian bekerja tapi kalian punya masalah dengan salah satu anggota, itu kalian benar-benar harus bisa mengontrol itu. Oh, jangan sampai aku nggak suka sama dia, terlihat dari kinerjaku berkurang dan lain sebagainya. Itu aku juga sempat awal-awal di minggu-minggu pertama, minggu kedua itu kaget, karena kan kita organisasi lagi gitu kan, kumpul teman sana sini, banyak kepala gitu, banyak pendapat yang harus dijadiin satu gitu. Itu gimana caranya aku belajar banget komunikasi. Ini teman-teman kalau mau masuk duta, tolong pelajari komunikasi, turunkan egonya, dan coba berbaur dengan teman-teman lainnya gitu. Nah, tadi duta juga berhubung berbeda prodi ya, pasti beda kebudayaan. Jadi ya kita harus harap maklum gitu. Harap maklum kayak jodohin ya. Itu film gak sih? Apa tuh film apa? Kayak salah. Oke, berarti emang karena
namanya duta fakultas, banyak dari prodi lainnya yang jadinya kita harus berbaur, ketemu orang baru yang sikapnya dan sifatnya tuh kita nggak tahu dan mungkin nggak nyambung atau nggak nyaman, tapi tetap harus profesional gitu. Nah, kalau menurut Kak Ian sama Kak Jidan, duta FBS ini pengaruhnya tuh pentingnya tuh lebih ke fakultas atau ke mahasiswa sih? Gimana tuh? Oke, jadi di dalam fakultas ada mahasiswa, jadi lebih pengaruh ke mahasiswanya yang terdapat di Fakultas Bahasa dan Seni khususnya, karena kami sebagai perwakilan FBS itu lebih berfokus pada 12 program studi di FBS tersebut, mahasiswanya dari program bahasa asing, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu sih yang paling. Ya benar banget, dan mungkin sekaligus ada magister juga, dan itu kita S2 juga itu masuk ke kita wajahnya. Dan pertanyaannya apa sebelumnya? Peran duta fakultas tuh lebih penting ke mahasiswa atau fakultas, terus kayak gimana peran pentingnya gitu. Nah, peran pentingnya mungkin dua-duanya sama-sama penting, dimana kalau di fakultas tentu kita banyak banget penugasan yang melibatkan kita kayak fakultas, baik itu kegiatan yang formal atau informalnya. Dan terkait mahasiswa itu kenapa disebut penting juga, karena kita juga harus memberikan contoh yang baik gitu, dan itu hal yang menjadi kesulitan juga bagi kita memberikan contoh seperti apa nih buat teman-teman. Terkadang kan kayak duta gitu kan, kayak apa sih duta kayak gitu, dan gak ada dampaknya gitu buat mereka kan. Nah, kita tuh nyari solusi gimana sih biar kita juga berdampak bagi mahasiswa, sedangkan kita tuh nggak punya program-program yang emang terjun langsung gitu ke teman-teman mahasiswa, meskipun pada angkatan sebelumnya, angkatan awal tuh ada terkait pelatihan untuk mahasiswa kampus ini. Nah, caranya kita mungkin untuk saat ini terkait prestasi sih, gimana caranya kita bisa mencontohkan ke teman-teman mahasiswa yang lain agar bisa mencontoh hal baik. Dan alhamdulillah akhirnya di tahunnya mereka ini terdapat sekitar 50 lebih 70 mungkin pendaftar yang artinya itu berdampak positif itu, akhirnya bisa memberikan pengaruh baik untuk teman-teman. Banyak minatnya. Iya. Kita mendengar semua, wah ya kalian juga makanya semua pengalaman yang dimiliki kalian ini, ada nggak satu pesan motivasi nih buat teman-teman yang mau join duta gitu, biar lebih semangat, biar gak minder, ada nggak kira-kira dari kalian? Oke, dari Kak Jidan. Oke. Yang Baik. lebih pro dulu. Lebih ya mungkin buat motivasi buat teman-teman, mungkin apa ya, tingkatkan kepercayaan diri teman-teman terlebih dahulu, dicoba dulu gitu. Jangan kayak nanti karena seperti kata Najwa Shihab, mungkin ada satu kutipan, luangkan waktumu di perkuliahan dengan apa? Dengan memperbanyak, jangan dengan berkeluh kesah, intinya kayak gitu. Jadi buat teman-teman coba dulu, terus dipelajari terkait 3B tadi juga, brand, beauty, behavior. Meskipun teman-teman nggak bisa mencakup 3 itu, coba kembangin satu yang menjadi daya tarik teman-teman sendiri, dan bisa memukau nanti mungkin juri-juri tahun depan, dan akhirnya bisa menjadi bagian dari keluarga Duta FBS 2026. Wah, ini sekalian promosi ya. Iya, sekarang promosi nih. Coba aja dulu. Coba dulu. Kalau dari kalian sendiri, Kalau dariku tidak ada yang mustahil kalau kamu ingin berusaha itu. Jadi memang kalau kalian merasa kayak nggak pantas deh untuk daftar, please percaya itu tidak ada yang mustahil, semua pasti bisa kalau kamu benar-benar all out atau kayak usaha banget gitu. Dan doa, jangan lupa kalau misalnya kalian udah usaha, aku udah coba deh hari ini aku belajar public speaking, besok belajar etikanya, besok belajar dan lain sebagainya, itu pasti keterima teman-teman. Yakin ya, percaya pada kemampuan diri kamu, dan kita tunggu di Duta FBS tahun 2026. Selamat lagi. Nah, mungkin setelah memberi motivasi, bisa nih kakak-kakak di sini kasih tips and triknya untuk teman-teman yang mau daftar supaya nanti pas seleksi atau pas pendaftaran jadi lebih gampang nih. Oke, tipsnya adalah sebelum kamu memutuskan untuk mendaftar, coba tolong pikirkan apa yang sekiranya dapat menarik juri gitu. Oh, aku kayaknya percaya diri. Oke, percaya diri, tinggal siapin materinya apa.
yang sekiranya akan ditanyakan oleh pewawancara gitu, biar supaya juri itu yakin oh kamu layak jadi duta gitu. Dan triknya adalah jangan gugup, tapi bukan berarti aku menyarankan untuk percaya diri ternyata Jangan terlalu itu terlalu berlebihan. Itu jangan ya teman-teman, boleh percaya diri kamu tapi tetap rendah ke teman-teman. Oh iya, belajar tetap bersama gitu. Coba apa yang hubungan dengan temannya diperbaiki lagi. Ya betul, setuju banget. Tips and triknya perkuat apa yang teman-teman punya dalam diri teman-teman, dan saya selalu menekankan 3B itu. Kenapa? Karena dalam satu hal yang juri pilih itu 3 itu yang kita pilih. Dan beauty behavior, apalagi saat seleksi 1 di mana itu seleksi wawancara, teman-teman lakukan penampilan yang terbaik itu, dari yang cowoknya mungkin dari rambutnya, dari pakaiannya, dan yang perempuan dari make upnya, dari gestur jalannya kayak gitu. Dan itu diperhatikan dari detail-detail kecil yang mungkin kalian lewatkan kayak gitu, dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi juri nantinya. Mungkin itu aja yang dicoba dulu, lagi-lagi coba dulu untuk anak-anak PBSI khususnya, kita tunggu ya. Oke. Berarti untuk teman-teman nih mahasiswa baru ataupun angkatan 25 yang tertarik, mungkin bisa langsung coba daftar dulu aja karena nggak ada yang nggak mungkin. Dan siapa tahu nanti kalian bisa gabung sama Kak Jidan dan Kak Ian. Nah, untuk yang terakhir nih, boleh nggak sebutin satu kata buat menggambarin gimana sih pengalaman dan selama duta ini? Satu kata. Boleh dipikir dulu. Ganti, 1, 2, 3. Langsung jawab. Boleh kayak? Oke, kalau dari aku berani. Berani, apapun itu berani, aspeknya adalah itu. Mawar, Apa itu? kita bisa cantik dan berkembang dengan baik. Oh, Dia sekali. ada artinya berarti. Ada artinya. Ya. Oke, makasih banyak ya Kak Jidan dan Kak Ian atas partisipasinya hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang pengalaman di Duta FBS UNJ. Terima kasih untuk podcast Bahasa Basi. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman, semoga obrolan kita kali ini dapat memberikan insight dan motivasi untuk mahasiswa yang lagi berproses nih, atau yang mungkin ada yang tertarik. Dan kalau saya ada yang mau nanya-nanya, mungkin bisa langsung ya hubungin Kayan ataupun Kak Jidan ke Instagram di bawah sini. Tolong edit. Nanti diedit. Oke, untuk teman-teman juga jangan lupa follow media sosial BEM PBSI untuk info dan konten menarik lainnya. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Dadah!